لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم إلا ما علمتنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما نافعا. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. أما بعد. Hadirin jamaah rahimakumullah, alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat melanjutkan kajian tafsir kita. Kita masih mengkaji surah Al-A'raf. Kita berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada malam hari ini dapat bermanfaat bagi kehidupan kita. Diberikan kekuatan untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan diberikan juga kekuatan untuk meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Kajian kita pada malam hari ini adalah mulai ayat ke-80 surah Al-A'raf. Kita akan mulai dari ayat ke-80 dari surah Al-A'raf dan insyaallah mudah-mudahan kita sampai ayat ke-84. Silakan Bang Yunus baca dari 80 sampai 84. Bismillahirrahmanirrahim. Wa lutan idh qala liqaumihi atatuna al-fahishata ma sabaqakum biha min ahadin minal 'alamin. إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون. وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. فأنجيناه وأهله إلا امرأته وكانت من الغابرين. وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين. صدق الله العظيم. Ya, dari ayat ke-80 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa lutan idh qala liqaumihi atatuna al-fahishata ma sabaqakum biha min ahadin minal 'alamin. Dan kami juga telah mengutus Lut ketika dia berkata kepada kaumnya, mengapa kalian melakukan perbuatan fahisyah? Mengapa kalian melakukan perbuatan fahisyah? Perbuatan yang keji. Ma sabaqakum biha min ahadin minal 'alamin. Yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun
kalian di muka bumi ini. Hadirin rahimahumullah, dalam kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an ini mengajak kita untuk belajar dari kisah Nabi Lut, salah seorang nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala hampir bersamaan dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan Nabi Ibrahim berada di Palestina dan Nabi Lut ini nanti bertempat tinggal di daerah Sodom namanya, ya, daerah Sodom. Hari ini daerah itu berada di kawasan Yordania, ya, di daerah Yordania. Jadi memang daerahnya agak berdekatan antara Palestina dengan Yordania, itu masih dalam kawasan negara-negara Syam, ya, daerah-daerah negara-negara Syam, Palestina, Suria, Yordania, Lebanon, itu adalah kawasan negeri-negeri Syam. Disitulah Nabi Lut diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi nabi dan mengingatkan kaumnya tentang perbuatan yang tidak pernah dilakukan sebelumnya oleh makhluk di muka bumi ini. Apa penyakitnya? Yaitu al-fahisyah, ya, penyakitnya atau perbuatan yang mereka lakukan disebut oleh Nabi Lut sebagai fahisyah. Ata'una fahisyata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Mengapa kalian melakukan perbuatan fahisyah, perbuatan yang kecil yang belum pernah dilakukan oleh orang sebelum kalian? Apa perbuatan fahisyah itu? Innakum lata'tuna ar-rijala syahwatan min dunin nisa. Innakum lata'tuna ar-rijala syahwatan min dunin nisa. Bal antum qaumun musrifun. Bal antum qaumun musrifun. Sesungguhnya kalian telah melampiaskan syahwat kalian kepada sesama lelaki. Innakum lata'tuna ar-rijala. Sesungguhnya kalian melampiaskan syahwat kalian kepada sesama lelaki. Syahwat min dunin nisa, bukan kepada perempuan, ya, bukan kepada perempuan. Bal antum qaum muslimun. Bal antum qaum muslimun. Kamu atau kalian benar-benar kaum yang melampaui batas. Hadirin rahimakumullah, umat Nabi Lut ini telah melakukan perbuatan yang
dengan homoseks. Innakum lata'tuna rijala syahwatan min dunin nisa. Sungguh kalian telah melampiaskan syahwat kalian kepada sesama lelaki, bukan kepada sesama perempuan. Bal antum kaum muslimun, kalian benar-benar kaum yang melampaui batas. Hadirin rahimakumullah, inilah salah satu di antara tugas utama Nabi Lut alaihissalam diutus kepada umatnya. Tugas utama Nabi Lut diutus kepada umatnya adalah untuk menghilangkan penyakit homoseksual yang terjadi pada masyarakat di daerah Sodom tersebut. Dari situlah nanti istilah sodomi muncul, ya, dari daerah Sodom, bahkan dalam bahasa Arab tidak enak dikatakan orang yang melakukan atau mengidap penyakit seperti ini disebut dengan luti, istilahnya ya, sebagai luti. Ya, luti itu diambil dari Nabi Lut, ya, penyakit umatnya Nabi Lut, tapi istilahnya luti. Ya. Nah, hadirin rahimakumullah, penyakit ini adalah penyakit yang pertama kali muncul dan dilakukan oleh umat Nabi Lut alaihissalam. Nah, penyakit ini adalah merupakan penyimpangan seksual yang terjadi pada baik laki-laki maupun pada perempuan, karena ternyata di masyarakat mereka ini juga nanti akhirnya yang perempuan pun lalu hanya senang dengan perempuan, dan mereka disebut dengan istilah pada hari disebut dengan lesbian, itu dengan lesbian. Nah, ini ada apa sebenarnya? Ya, ada apa sebenarnya sehingga terjadi penyakit ini? Ya, sehingga terjadi penyakit ini. Hadirin rahimakumullah, pada prinsipnya Allah Subhanahu wa taala ciptakan manusia dari laki-laki dan perempuan. Ya ayuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Jadi secara umum Allah Subhanahu wa taala menciptakan ada laki-laki, ada perempuan. Laki-laki senang dengan perempuan dan perempuan memerlukan hidup bersama laki-laki. Dari situ dan dengan cara seperti itu Allah Subhanahu wa taala jadikan bumi ini menjadi lestari. Bumi ini menjadi tetap subur dengan penduduknya, karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan sistem. Ada laki-laki, ada perempuan.
laki-laki senang dan punya kecenderungan untuk mencintai perempuan, dan perempuan juga memerlukan laki-laki. Dari situlah nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala hidupkan dunia ini dengan perpaduan yang indah antara laki-laki dengan perempuan, dan akhirnya mereka diatur di dalam Islam dengan cara hidup berumah tangga. Nah, itulah aturan secara umum yang sejak awal Allah Subhanahu wa Ta'ala hidupkan fitrah manusia, ya, hidup berpasang-pasangan antara laki-laki dengan perempuan, dan supaya hubungan antara laki-laki dengan perempuan ini tidak terjadi penyimpangan, maka di dalam Islam dihidupkanlah institusi yang bernama rumah tangga. Dan dari sinilah kehidupan peradaban menjadi sangat indah. Kehidupan rumah tangga antara laki-laki dan perempuan ini menghidupkan suasana indah, ya, saling mencinta antara laki dengan perempuan. Kemudian akhirnya dihangatkan lagi suasana dengan keberadaan dari anak-anak yang didambakan oleh pasangan keluarga tersebut. Inilah model yang dikembangkan oleh Islam untuk membangun peradaban umat manusia. Lalu ketika hal ini tidak dilakukan secara baik, maka terjadilah hubungan yang sangat bebas antara laki dengan perempuan. Masing-masing tidak mengikuti aturan lagi bagaimana seharusnya laki-laki berkomunikasi, berhubungan, dan membangun hubungan antara masing-masing pasangan laki dan perempuan. Maka terjadilah pergaulan bebas yang sangat-sangat luar biasa, ya. Nah, ketika aturan dalam agama tidak diterapkan lagi, maka sang perempuan, ya, diberikan kebebasan untuk bertemu begitu saja dengan laki-laki. Laki-laki punya kebebasan yang luar biasa untuk bertemu dengan perempuan, dan bahkan kadang-kadang ada, ya, terjadilah ketika ada hubungan laki dan perempuan ini tidak diatur sedemikian rupa, maka muncul hubungan yang tidak legal, ya, maka akhirnya muncullah yang disebut dengan perzinahan. Dan ini juga sangat berbahaya dan mengancam institusi rumah tangga dan hubungan, rusaknya nasab di antara manusia. Kemudian di antara juga yang sangat berbahaya adalah ketika perempuan tidak diatur bagaimana, ya, cara mereka untuk mendapatkan perhatian dari laki-laki, maka mereka membuka, ya, auratnya sehebat-hebatnya. Kemudian lelaki karena senang dengan hal itu melihatnya dengan sebebas-bebasnya, maka akhirnya, ya, terjadilah pada suatu saat titik klimaks, ya, titik klimaks yang akhirnya sampai ke tingkat laki-laki bosan untuk melihat aurat perempuan, ya. Ini bisa sampai ke titik klimaks, ya. Oleh sebab itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan aturan bagaimana dan sampai di mana aurat laki-laki dan di mana aurat perempuan. Ya. Kenapa? Nah, ketika hal ini sama-sama dijaga, aurat laki-laki dijaga, aurat perempuan dijaga, kemudian aturan-aturan mainnya dibuat sedemikian rupa, maka inilah yang akan menghasilkan rasa, ya, kecintaan yang sebenarnya sangat alami,
fitrah yang diajarkan oleh Islam. Tetapi kalau ini tidak dibuat aturannya, sehingga tadi saya katakan ya, aurat dengan luar biasa dibuka sebebas-bebasnya itu, pada suatu saat tidak ada rasa lagi terhadap lawan jenis, ya, tidak ada rasa lagi terhadap lawan jenis. Nah kalau itu sudah terjadi, maka menikah itu sepertinya tidak ada maknanya. Ya, menikah itu sepertinya tidak ada maknanya ketika mereka sampai ke titik peraduan, ketika mereka berada di malam pengantin, ketika berada dalam situasi yang seharusnya itu sangat indah, ya, ternyata mereka sudah tidak merasakan lagi suasana istimewa tersebut. Ya, nggak ada lagi suasana istimewa ini. Maka buat mereka menikah dengan tidak menikah sudah tidak ada bedanya. Ya. Maka akhirnya ketidak ada rasa itu, ya, dan kebosanan itu membuat akhirnya mereka mencari pola lain. Ya, mencari pola lain. Akhirnya laki-laki dia ingin mencoba untuk menikmati laki-laki, ya, atau hidup dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Dan inilah yang terjadi di masyarakat Nabi Lut pada saat ini. Maka Nabi Lut alaihissalam ingin mengembalikan fitrah manusia, ya, ingin mengembalikan fitrah manusia dan kembali kepada peradaban manusia semula. Ini maksud daripada ayat ini, dan Allah Subhanahu wa taala merekam apa yang disampaikan oleh Nabi Lut, innakum latatunar rijala syahwatan min dunin nisa bal antum qaumun muslimun. Sesungguhnya kalian telah mendatangi, melampiaskan syahwat kalian terhadap laki-laki, kalian adalah kaum yang melampaui batas. Hadirin rahimakumullah, itulah yang disebut dengan melampaui batas. Ya, karena ya, di dalam aturan agama ada hudud namanya, ada batas-batas, ya, yang boleh dan yang tidak boleh. Ya, ketika yang tidak boleh dilakukan, yang boleh ditinggalkan, maka itulah yang disebut dengan melampaui batas. Nah, melakukan hal yang dilakukan oleh baik laki maupun perempuan yang berhubungan melampiaskan syahwat dengan sesama ini adalah perbuatan yang melampaui batas, dan ini keluar dari peradaban mulia dan bahkan lebih hina dibandingkan binatang. Ya, ini lebih hina dibandingkan binatang, karena binatang tidak mengenal dunia seperti ini. Ya, mereka hidup normal, laki dengan perempuannya, ya, jantan dengan betinanya, itu selalu hidup dengan normal seperti ini. Lalu muncul manusia yang memiliki akal, lalu akhirnya tidak mampu untuk menjalankan fungsi akalnya. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala menyebutnya sebagai kaum muslimun. Hadirin rahimahullah, selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana jawaba qaumihi illa qalu akhrijuhum min qaryatikum innahum unasun yatatahharun." Wa ma kana jawaba qaumihi illa qalu akhrijuhum min qaryatikum. Dan jawaban kaumnya, kaum Nabi Lut, tidak lain hanya berkata, gak mau mengikuti apa yang disampaikan oleh Nabi Lut, tapi jawabannya sangat tidak ada hubungan, ya, dengan apa yang
diajak dan disampaikan oleh Nabi Lut, mereka mengatakan akhrijuhum min qaryatikum, usir mereka, ya, usir mereka Lut dan pengikutnya dari negeri kalian ini, ya, usir mereka, ya, Nabi Lut dan pengikutnya dari negeri kalian ini. Innahum unasi yatatahharun, mereka adalah orang yang menganggap dirinya adalah suci. Hadirin rahimakumullah, ini respon yang dilakukan atau yang diberikan oleh umat Nabi Lut, ya, ketika ada orang yang mengajak, ketika Nabi Lut mengajak mereka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian menghindarkan diri dari perbuatan keji yang mendatangi sesama jenis tersebut. Tapi akhirnya Nabi Lut mendapatkan perlawanan dari mereka dengan cara Nabi Lut dan pengikutnya itu diusir oleh pengikutnya, oleh umatnya, karena dianggap Nabi Lut itu ingin berbuat suci, ya. Dianggap umat suci sehingga tidak pantas untuk hidup di tengah-tengah mereka. Nah, hadirin rahimakumullah, ini adalah penolakan yang sangat luar biasa yang diberikan oleh umat Nabi Lut terhadap Nabi Lut dan pengikutnya. Ini sangat mengerikan, ya, karena kalau ini sudah membesar, ya, mereka tidak ingin ada orang-orang baik yang hidup di dalam atau di dunia ini. Mereka, ya, punya kecenderungan untuk mengusir atau tidak suka dengan orang-orang yang tidak sejalan dengan apa yang mereka lakukan. Ya, akhrijuhum min qaryatikum, keluarkan saja mereka itu dari kampung kalian ini. Innahum unasun yatatahharun, sesungguhnya mereka adalah manusia-manusia yang ingin mensucikan diri mereka. Nah, ini kalau penyakit ini tidak dikampanyekan dengan semasif mungkin bahayanya, ya, maka penyakit ini bisa menjalar kemana-mana. Ya, penyakit ini bisa menjalar kemana-mana. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala abadikan penyakit umat Nabi Lut ini, ya, penyakit umat Nabi Lut ini di dalam Al-Quran, sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, kemudian diwariskan kepada kita tentang bahaya penyakit ini, supaya umat pada zaman ini tidak lagi mengulangi, ya, kegagalan dan laknat dari Allah Subhanahu wa taala terhadap umat yang pernah dilaknat oleh Allah, yaitu kaum Nabi Lut yang berada di negeri Sodom tersebut. Ya, hadirin rahimakumullah, mereka sampai begitu besar komunitasnya, sampai berani untuk menyatakan, ya, kepada orang-orang yang ingin berbuat baik, ya, akhrijuhum min qaryatikum, dari kampung kalian ini, karena mereka itu adalah umat, ya,
yang ingin membersihkan diri mereka. Mereka merasa terganggu, ya. Mereka merasa terganggu dengan keberadaan Nabi Lut dan pengikutnya yang tidak mau ingin bersama mereka, dan bahkan sampai ketika tidak malu lagi mendeklarasikan dirinya sebagai manusia yang cinta dengan sesama tersebut. Ya. Nah, ini adalah merendahkan, ya, martabat kemanusiaan. Ini adalah merendahkan martabat kemanusiaan dan menghina orang-orang yang ingin melakukan budi pekerti akhlak yang mulia yang diajarkan oleh agama, ya, pada zamannya, yaitu Nabi Lut alaihissalam, kemudian dilecehkan oleh mereka dengan cara diusir dan dihilangkan dari kampung mereka, dari negeri mereka. Akhrijuhum min qaryatikum innahum unasun yatatahharun. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa'anjaynahu, kemudian kami selamatkan dia, yaitu Nabi Lut, ya, fa'anjaynahu wa ahlahu, dan begitu juga pengikutnya, illa imra'atahu, kecuali istrinya, ya, kanat minal ghabirin, istrinya itu termasuk orang-orang yang ditinggalkan, ya, orang-orang yang tertinggal atau tinggal bersama manusia-manusia yang jahat tersebut, ya, dan tidak ikut bersama Nabi Lut dan pengikutnya. Ya. Fa'anjaynahu wa ahlahu illa imra'atahu kanat minal ghabirin. Perintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya Nabi Lut dan umatnya itu, ya, dan pengikutnya supaya keluar dari negeri tersebut, dan Allah Subhanahu wa taala ingin membinasakan negeri tersebut, ya, tanpa meninggalkan kampung itu diperintahkan oleh Allah, tanpa melihat, ya, tidak boleh menoleh ke belakang, pokoknya langsung pergi tinggalkan, ya, kampung ini. Di dalam ayat yang lain, surah Hud ayat 81, ketika malam itu Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi Lut dan pengikutnya untuk keluar dari kampung itu, gak boleh menoleh lagi ke belakang. Ternyata subuhnya lah waktu yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membinasakan umat Nabi Lut ini. Ya, inna mau'idahum as-subhu. Ya, inna mau'idahum as-subhu. Sungguhnya terjadinya siksa itu pada waktu subuh, ya. Alaysa subhu biqarib, bukankah subuh itu sudah dekat, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diselamatkan Nabi Lut dan pengikutnya, kemudian yang lain dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa amtarna 'alaihim matara, wa amtarna. Allah Subhanahu wa taala menyebut dengan istilah tadi itu adalah fahisyah. Kemudian di antara poin yang juga sangat penting, Allah menyebut perbuatan itu sebagai al-mujrim, ya, pelaku kejahatan, ya, dengan cara melakukan perbuatan dosa, sebut dengan al-mujrim, ya. Ini pelaku kejahatan yang pada hari ini, ya, mereka sudah mulai berani untuk melakukan secara terang
fenomena ini sudah mulai terkenal dengan istilah LGBT atau apalagi istilahnya itu hanya pengembangan atau semacam daur ulang dari sebuah model yang pernah terjadi pada zaman Nabi Lut, dan akhirnya Allah Subhanahu wa taala binasakan mereka. Hadirin rahimakumullah, penyakit ini sudah mulai makin berani muncul pada hari ini lagi. Ini saya sebut sebagai daur ulang saja. Sejarah sebenarnya sudah lama, sejarah sudah sangat lama mengabadikan hal ini, bahkan diabadikan dalam Al-Quran untuk mengingatkan akan bahaya dari penyakit ini. Dan sebab itu mudah-mudahan dengan kita belajar ini sampaikan kepada seluruh teman-teman, kepada seluruh masyarakat juga, jangan sampai ada di antara anggota keluarga yang akhirnya terjebak dengan penyimpangan moral, disebut dengan al-fahisyah, di dalam Al-Quran, karena ini adalah penyakit yang disebut dengan al-mujrim yang tidak boleh terjadi pada manusia seharusnya, dan akibatnya Allah Subhanahu wa taala akhirnya memperlakukan hukum yang sangat berat kepada pelakunya, yaitu dengan dihujani dengan hujan batu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagai salah satu di antara bukti ketidakridhaan Allah Subhanahu wa taala, murka Allah Subhanahu wa taala terhadap pelaku ini. Oleh sebab itu, tips atau cara yang paling sehat, alami untuk menghidupkan peradaban yang mulia adalah hidupkan syariat Islam di dalam berbusana. Bagaimana aurat laki-laki, bagaimana aurat perempuan, hidupkan pergaulan yang Islami, bagaimana berkomunikasi antara laki-laki dengan perempuan, hidupkan suasana-suasana seperti itu. Laki-laki menjaga kelelakiannya, perempuan menghormati diri dan menghargai dirinya dengan cara mempertahankan keperempuanannya. Dengan seperti itu, kemudian hidupkan hubungan suami istri atau laki-laki perempuan dengan institusi yang disebut dengan rumah tangga. Insyaallah peradaban seperti itulah yang akan membangun peradaban dunia yang bersih, yang indah, dan akan melestarikan dunia ini. Dan perbuatan yang pernah dilakukan oleh umat Nabi Lut ini, kalau harus diulang oleh sejarah, maka kita sangat mengkhawatirkan akan terjadi lagi musibah-musibah yang sangat berbahaya di muka bumi ini, dan kita harus berkontribusi untuk tidak terjadinya lagi hal-hal seperti ini di masyarakat kita. Dan menghimbau, karena kita sudah berada di bulan Februari ini, salah satu di antara gaya anak muda-mudi di bulan Februari yang mungkin dalam minggu depan ini akan sangat banyak dilakukan, seperti Valentine's. Ini adalah salah satu di antara model kebebasan bergaul yang tidak boleh dilakukan di dalam Islam. Oleh karena itu, hidupkanlah tata cara Islami dalam bergaul antara laki-laki dengan perempuan. Dengan cara itu, insya Allah keselamatan hidup dunia dan akhirat akan kita dapatkan. Mudah-mudahan kita semua tidak terjangkiti dan latah dengan peradaban yang sebenarnya tidak berasal dari kita,
dan hidupkan kembali semangat untuk melaksanakan ajaran Islam yang sangat membantu kita untuk selamat di dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan ya, bermanfaat buat kita pada malam hari ini, bermanfaat juga untuk seluruh masyarakat dengan cara kita sampaikan kembali kepada mereka yang tidak mengikuti pengajian ini. Kita akhiri kita pada malam hari ini dengan doa Allah. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.